Akhirnya guru-guru ini diem ya kan, terus dimaki-maki lah oleh jin tersebut. Kalian ini semua yang ada di sini itu katanya munafik semua. Baru duduk kali saya itu menghadapi si putri ini ya, siswa kan putri, siswa perempuan, siswi lah ya, putri. Samperin, baru jongkok, meludah, mukanya itu diludahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Akhir Malam. Channel ini akan selalu memberikan kisah-kisah horor, teror gaib, gangguan jin yang diadopsi dari cerita nyata. Tentu saja saya tidak sendiri, saya selalu ditemani dengan saudara saya sekaligus editor saya. Kita sambit, namanya itu Agus Pagrek. Halo Gus. Sehat. Makin gemuk aja Gus. Nah, alhamdulillah. Lu mau tahu nggak biar gemuk gimana? Apa itu? Kalau orang dulu zaman gua itu ya, lu katanya kalau mau gemuk minumnya tuh Vitacik. Emang buat ayam. Parah. Minum Vitacik tuh mata beler itu. Biasa. Ya. Gus. Iya, Mang. Gus. Iya, Mang. Dua kali juga Gus. Kira kan. Ini Gus. Iya. Gitu loh. Jadi gini Gus. Iya. Gua ada kiriman cerita lagi dari temen gua. Ya, yang pastinya ini cerita-cerita kalau udah masuk ke akhir malam itu nggak boleh KW, Gus. Nggak boleh barang karangan, nggak boleh ini. Pokoknya harus real, harus cerita nyata. Nggak boleh ngada-ngada. Semua kisah yang masuk akhir malam itu harus real. Ini dia dapatkan itu cerita itu benar-benar nyata. Ya. Tidak bisa disebutkan kalau untuk tokonya, untuk tempatnya, kejadian di mana, ya, nggak bisa disebutin karena ini terkait dengan orang-orang besar. Oke. Hal ini terjadi di sekolahan, di suatu kota lah ya, kota. Ini terjadi di tahun mungkin kurang lebih 2013, 2014, segitulah, sekitar tahun itu. Jadi sekolah ini mengadakan untuk khususnya paskibra, ada namanya pengukuhan katanya. Saya juga nggak paham tuh pengukuhan itu apa. Coba yang pernah masuk ke dalam paskibraka cari tahu, mungkin bisa di kolom komentar ya ditulis pengukuhan itu apa. Jadi kata temen gue ini paskibranya itu mengadakan pengukuhan untuk mungkin anggota baru ya atau apa itu, bahasa dia tadi, bahasanya yang dia sampaikan seperti itu. Dilakukan di dalam sekolahan tersebut. Ya. Untuk posisi sekolah ini kalau bisa digambarkan itu jauh dari pemukiman, tepat berada di tengah sawah. Sawah ini, ya, sekolah ini ya. Mulai dari jam 3 itu prepare untuk anak-anak sekolah untuk berkumpul di titik sekolah tersebut yang sudah ditentukan. Prepare kumpul lah anak-anak ini di lapangan kumpul, ya kan? Kemudian berjalanlah kegiatan yang udah disusun sampai menuju ke jam 8 tuh Gus, 8 malam ya. Itu alhamdulillah tidak ada terjadi hal apapun. Di samping adanya kegiatan dari sekolah ini untuk paskibra, kepala desa yang sangat luar biasa pun ikut andil mengontrol
kegiatan paskibraka ini berjalan nggak dengan lancar atau gimana. Kontrol lah namanya orang desa kan. Kontrol datang ke situ. Perkisaran jam 9 malam saat acara sedang berlangsung terjadi kesurupan kurang lebih 5 orang. Banyak juga. Banyak kesurupan sih. Di antaranya yang bakal gua kutip banget, yang bakal gua gali cerita ini, si perempuan ini Gus. Ada satu perempuan yang kesurupan. Yang paskibra itu. Yang kesurupan tadi kurang lebih 5 ya. Yang bakal gua bawain nanti dari 2 versi orang ini. 2 versi, 3-nya berarti ya mungkin ada tapi gua cuma tahu 2 ini. Si perempuan dulu lah ya. Kesurupan. Ditanganin oleh guru-guru sekolah tersebut. Ditanganin lah. Dibacain surat ini, dibacain surat itu. Apa yang dilakukan oleh yang masuk ke tubuhnya itu namanya setan jin ya. Apa yang dilakukan jin tersebut dengan bacaan si guru, bacaan teman-temannya mungkin ya. Yang dilakukan oleh jin tersebut adalah menyambung ayat. Ngikutin dia. Bisa, bukan ngikutin, bisa. Dia bisa melantunkan. Saya tuh bisa, atau yang lebih bisa dari kamu, lebih pintar gitu. Akhirnya guru-guru ini diem ya kan, terus dimaki-maki lah oleh jin tersebut. Kalian ini semua yang ada di sini tuh katanya munafik semua. Ngomong ke guru-guru yang situ. Banyak orang, bukan guru doang, ada murid, semuanya pokoknya. Ada kepala desa kan di situ. Ada kepala desa. Kalian ini semuanya katanya munafik semua. Oh, munafik tuh ke seluruhnya gitu. Seluruhnya munafik. Akhirnya kepala desa ini turun tangan. Baru duduk. Kepala desa itu menghadapi si putri ini ya, siswa kan putri, siswa perempuan, siswi lah ya putri. Samperin, baru jongkok. Meludah, mukanya itu diludahin. Apalagi kamu ada yang paling munafik. Kamu ada yang bisa menjadi kepala desa itu karena saya. Kamu minta bantuan ke saya. Kalau nggak ada saya, kamu nggak akan jadi apa-apa. Saya itu Entah, namanya jin ya. Tapi kalau untuk penonton ataupun saya pribadi, ya, kalau yang punya nalar yang bagus, tidak akan langsung menjas kalau kepala desa ini buruk atau si guru ini juga buruk kan. Namanya jin kan nggak tahu ya. bisa menfitnah gitu ya. Fitnah, menyesatkan gitu. Tapi ini cerita yang bakal gue ceritain entah benar atau enggaknya gitu kan, yang dikatakan jin tersebut. Tapi memang itu adanya. Jin tersebut mengatakan, lu ini katanya lebih tadi? Oh, lebih Tadi gue bilang lupa, ada ngeblank gue nih. munafik. Lebih munafik katanya gitu. Kamu ini lebih munafik katanya. Diem lah di situ. Yang diem tuh kepala desanya. Dan langsung si perempuan ini, siswi ini, memukul lapangan yang terbuat dari peluran, semen dan pasir, tahu kan ya, keras ini. Pukul dar. Kata saksi mata yang di situ yang ngeliat itu real pecah. Hanya pecah. Itu perempuan. Mungkin kalau dipikir pakai logika nggak mungkin ya kan. Tapi untuk pengalaman orang yang gua dengar, bukan satu orang doang ya, katanya memang kalau orang kemasukan jin yang punya ilmunya tinggi gitu ya, dia tuh kayak noncok angin pun bersuara seng kayak gitu. Termasuk keluarga sendiri ya, keluarga gua, kakak yang udah pernah pergi kemana-mana, dia menemukan hal-hal seperti itu ada di daerah yang nggak bisa gue sebut juga. Itu
sama kejadiannya kesurupan orang setan jin yang ilmunya tinggi. Itu nonjok angin tuh bersuara seng, wak wak gitulah, itu bahasanya wak wak, itu ada suaranya menghasilkan bunyi karena mungkin kerasnya tenaga dia tuh. Ya. Di situ setelah memukul sampai pecah, akhirnya susah ditanganin, dibawa pulang lah, dia diantar oleh teman-temannya dan terpulang. Ya. Suasana sudah agak kondusif karena memang yang paling berisik ya kan dia. Yang cewek itu. Dia itu kan mungkin bisa dibilang penguasa daerah situ ya. Dia cuman bilang waktu itu, gua tahu semua kelakuan lu yang ada di sini, guru-guru sini tuh gua tahu katanya. Gua tahu apa yang lu lakuin di sekolah ini. Nunjuk ke guru-guru. Gua tahu semua. Lu semua yang munafik gitu. Akhirnya gua pulang itu kan jadi kondusif. Lanjut ke ceritanya si satunya temennya yang kesurupan juga. Nah kalau ini laki-laki, dia cuman bilang menjaga tertiban karena sebentar lagi, entah jam berapa, mungkin jam 12 lah ya, sebentar lagi akan ada namanya perang gaib. Di wilayah situ. Wilayah situ akan ada namanya perang gaib. Jadi ya gue juga merinding tuh. Jadi di situ tuh katanya, kata temen gue di kampung dia itu ada namanya kali untuk perairan sawah. Kali ini ngambil pusatnya itu dari Muara. Nah di situ kan ada jembatan yang jalan raya kan pasti kepotong kali itu. Kanan kiri lah ya, kita buatnya kanan kiri. Yang kanan punya kerajaan sendiri, yang kiri punya kerajaan sendiri Masing-masing. Jadi bentrok, dan bentroknya bukan cuma di kali tersebut, tapi mencakup sekolah sampai terus. Jadi saking luasnya kekuasaan, bentrok. Penduduknya kerajaan. Iya, kerajaan. Akhirnya entah dinetralkan atau langsung bubar tuh ya, soalnya nggak jelas, nggak apa namanya detail banget dia cerita itu. Kata dia udah sampai situ aja katanya. Karena kalau dilanjutin gua nggak mau katanya. Ya karena itu tadi mencakup orang-orang besar mungkin ya kalau gue teliti ya. Dan gue pun nggak sepenuhnya mengiyakan omongan jin gitu loh ya, untuk penonton semua yang berpikiran cerdas ya, perkataan jin tuh nggak bisa kita pegang. Iya. Nggak bisa kita pegang Karena musuh kita juga sih. musuh kita yang sesungguhnya itu ya jin. Belum tentu benar apa yang diomongin. Itu teman gue cuma bilang gue nggak bisa lanjut gitu, gue takut gitu ya. Terus dia juga mewanti-wanti gue ini, jangan sampai lu sebutin nama kota, nama tempat, nama toko, semuanya jangan lu bawain. Terus kata gue, atuh seremnya di mana, menariknya di mana? Ya lu mau bawain syukur, enggak ya nggak apa-apa katanya. Cuman itu versi gue, tapi tolong jangan disebutin. Gue nggak ikhlas ridho katanya kalau lu sebutin nama tempat ini, karena itu kan mencakup Instansi. apa namanya desa. Iya. Ya kan, kepala desa tarik semua kan. Iya. Ya udahlah, itu aja sih Gus. Cukup menarik sih, cuman kurang greget itu loh ya. Iya. Ya karena nggak semuanya gua bawakan loh. Soalnya ada beberapa poin yang menurut gua wow banget itu loh, nggak bisa gua bawain di cerita ini gitu loh. Karena ya itu Ada lebihnya padahal cerita itu. Ini gue kurangin gitu loh, gue kurangin untuk ya menjaga privasi dari kampung itu. Ya, oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita dari kami. Terima kasih juga sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dari kita berdua. Semua kelebihan milik Allah, dari Allah datangnya. Kalau untuk kesalahan ya murni dari kita yang hilaf.
Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir malam, menjelang pagi. pagi.